merindukan saudara kita yang mungkin sedang pergi melakukan pelayanan yang luar biasa ya, dan kita bisa bergirang kembali untuk mendengar kesaksian pastinya. Oke, nggak apa-apa, Pak Edison nggak marah. Oke. Ya, puji Tuhan, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita yang ajaib, nama yang luar biasa, yang akan senantiasa memberkati saudara dan saya pada sore ini. Allah yang setia, oleh karena itu kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dan kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami, di mana Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu memberkati kami. Saatnya kami akan mulai ibadah kami, tapi sebelum kami lebih jauh Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, luruskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Mari kita angkat satu penyembahan dan kemuliaan nama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Yesus. Katakan ku sanjung, Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku
Engkau terlalu baik buat kami semua, Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, meskipun apapun keberadaan kami, Tuhan, Engkau mengasihi kami. Meskipun seringkali kami melukai hati Engkau dengan tingkah laku kami, perkataan kami, bahkan seringkali kami menyalibkan Engkau untuk kedua kali, Tuhan, karena karakter kami, karena tingkah laku kami. Engkau tetap mengampuni kami. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami ingin mengeluh-elukan Engkau. Betapa Bapa sangat baik, dan bahkan terlalu baik buat kami semua. Yang selalu dengan ego kami masing-masing, kami mementingkan diri kami, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Mari kita tetap memuji Allah yang setia, Allah yang luar biasa itu, yang selalu menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Yes. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi kita yang ajaib dan heran. Dia perkasa, dia hebat, dia luar biasa. Sebab tidak ada lagi yang seperti dia, karena dia telah menyelamatkan saudara dan saya. Ya, Alkitab berkata, di bumi ini, di kolong bumi ini pun sekalipun, tidak ada satu nama yang olehnya kita diselamatkan. Oh, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya. Baik, saksian saya kembalikan kepada Koke Muyo.
Ada yang mau bersaksi, silakan. Bersyukur dulu ya. Ya, bersyukur dari hari Selasa ke Jakarta ikut lansia, ikut kebaktian komanita di hari Sincah. Ya saudara, saya bersyukur ya. Saya dikasih tugas, dosa saya seneng. Sebetulnya saya pikir aduh yang aja dia, karena saya bukan dari gereja situ juga, gak tahu gitu. Tapi ya udah ketuanya suruh, ya udahlah saya jalanin tugas dengan baik gitu ya. Saya bersyukur gitu. Saya pikir aduh ada anaknya 18, dia yang tugas doa gitu kan lebih bagus gitu. Tapi udah saya diam aja, yang udah ditugas saya jalankan baik. Puji Tuhan ya. Ya saya bersyukur dapat juga di situ, dan saya juga terus ke tempat tukang juga gitu ya sorenya, dan juga kaum wanita juga di tempat yang saya dulu layani gitu ya. Jadi bersyukur gitu. Dan juga kemarin saya pengen pulang, sebetulnya ini hari masih ada kebaktian Nancy ya. Saya memang suka datang ke tempat itu, suka nyanyi, kasih kesaksian gitu. Malah senang gitu ya pemimpinnya gitu. Hanya sama saya waktu kebanjir juga dia datang ke sini gitu. Nah terus mulai saya ingat adik saya lagi sakit, memang adik saya lagi pendarahan yang saya bilang itu hasilnya pecah, mungkin ya di darahnya itu banyak keluar. Jadi saya pikir udah pulang malam, udah malam gitu. Jadi sampai di Serang ya setengah 10, dan setengah 8 saya masih di Growol. Ya kurang lebihnya 1 jam lebih hampir. Ya saya bersyukur ya Tuhan tolong, dan malamnya itu sekitar jam 11 itu pendarahan keluar. Jadi saya di situ memang waktu pergi saya udah doain gitu. Jadi saya doain gitu sama teman, kasih jamuan apa gitu ya. Saya bersyukur ya Tuhan tolong gitu. Jadi saya juga pulang seneng gitu ya. Saya mikir lagi mau ikut kebaktian lagi. Udah pulang aja gitu ya. Dan saya juga di PP itu banyak sekali gitu dari teman saya. Tadinya udah dikasih PP, pikiran saya agak berubah sedikit, apa saya ke Kelapa Gading gitu, saya kasih ipar saya nih, mereka senang sekali gitu ya. Terus saya pikir aduh kesannya repot juga, jauh juga dari Kelapa Gading dari tempatan. Dia udahlah pulang aja ke Serang, puji Tuhan. Jadi saya pulang bisa lihat adik saya, bisa bersama gitu. Berkat Tuhan ya semuanya, tolong gitu. Apapun yang kita hadapi Tuhan tidak tinggalkan ya. Bantu doa buat adik saya biar Tuhan tolong semuanya ya. Jadi nggak dibawa ke rumah sakit karena mereka masih juga mereka nggak mau, adik saya nggak mau, bilang aja tinggal pasrah aja sama Tuhan, kalau Tuhan mau panggil udah siap gitu. Jadi doa aja ya biar Tuhan tolong semuanya. Itu aja sedikit kesaksian saya. Tuhan selalu baik dan Tuhan selalu menolong. Masa-masa yang saya hadapi Tuhan tinggalkan ya. Itu sedikit aja yang saya dapati, bagaimana Tuhan baik dan Tuhan selalu menolong. Puji Tuhan juga 2 di sini yang bermalam di sini ya. Jadi mereka juga bisa mendoakan adik saya juga. Tuhan memberkati semuanya. Mungkin itu aja Pak. Pak Yohanes, Pak Direktur. Ya, ada lagi yang mau kesaksian, silakan teman-teman. Bu Edi Simanjuntak udah sehat, Bu Edi. Begini terus Bu. Deta Rifat gimana? Sudah sehat? Saya mau kesaksian boleh? Ya silakan. Sebentar. Bu. Suara Ya, saya kedengaran Pak? Ya. Dengar. Dari tadi terima kasih untuk pujiannya tadi ya. Well sama keyboardnya luar biasa. Saya sampai menangis. Menangis kenapa? Menangis bersyukur tentunya ya kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kepada saya luar biasa. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu buat Bu Esther yang ada di Italia. Saya tidak bisa berkunjung ya, kita ketemu karena memang belum waktunya. Next time kita akan ketemu ya. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana saya sebelum berangkat ke Italia dibawa di dalam doa di FM ini.
saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada FM, terutama untuk Bapak Gembala, Pak Ko yang setia mendoakan saya. Saya selama di sana, Bapak Saudara, kondisi dingin ya, tapi Tuhan luar biasa memelihara saya. Boleh saya sehat, boleh saya menjalani kehidupan di sana, menyesuaikan diri ya dengan keluarga besan. Yang saya kesaksikan di sini di mana Tuhan pakai saya untuk melayani keluarga-keluarga yang ada di sana. Walaupun saya tidak mengerti, kalau Bu Esther sudah paham bahasa Italia, kalau saya belum sama sekali. Tapi saya boleh melayani di dalam keluarga itu supaya mereka, kalau saya menilai dulu bahwa bangsa Eropa itulah yang luar biasa, yang pertama-tama yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang Eropa ya. Sehingga orang Eropa datang ke Asia begitu. Tapi saya lihat ada keprihatinan saya pribadi, ternyata di sana Bu Esther tahu itu banyak ya yang tidak mempercayai Yesus lagi gitulah. Hidupnya juga individual gitu ya. Jadi tapi saya dipercayakan oleh Tuhan, boleh saya dipakai. Bukan karena kuat saya, bukan karena kepintaran saya, tapi karena Tuhan mengutus saya dengan kesederhanaan saya dipakai, bisa saya mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mengaminkan ya. Jadi saya bersyukur di sini. Kenapa tadi saya menangis, lagu itu sangat menyentuh ya. Saya juga membawakan lagu dengan bahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Itali, supaya hati mereka tersentuh. Tapi ada satu pujian yang saya nyanyikan walaupun dengan bahasa Indonesia. Saya mau iring Yesus. Itu selalu saya kasih kepada mereka. Ditranslasikan dengan anak saya dengan bahasa Itali. Nah, disitulah Roh Kudus berkarya buat mereka, bahwa mereka bukan tidak pengakuan mereka, kami percaya Yesus, tapi kami tidak pernah ke gereja. Gitu. Kalau kita lihat di daerah Eropa itu ya, Eropa itu Italia, semua mereka tradisi itu di mana-mana pohon Natal. Gitu. Tapi pohon Natal itu di hati mereka tidak seperti pohon Natal itu. Paham ya Bapak Ibu Saudara gitu ya. Kalau kita sudah lihat menyambut bulan Desember, oh ya akan kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kalau buat mereka itu tradisi biasa-biasa saja gitu. Tapi yang saya syukuri ada beberapa keluarga ya, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, mereka nanti percaya Yesus tapi mereka sudah mulai beribadah. Itu satu. Yang kedua, saya boleh sehat kembali ke Jakarta, bertemu dengan anak, mantu, cucu dengan keadaan sehat, mamaku juga sehat, semua keluargaku sehat, itu karena kita dipelihara oleh Tuhan ya. Dan yang ketiga lagi, saya bersyukur ketika saya berangkat sendiri beserta Tuhan di Immanuel, dan saya juga pulangkan sendiri beserta Tuhan Immanuel. Tuhan memelihara saya, hati dan pikiran dan fisik saya, Tuhan pelihara semua. Terima kasih. Inilah kesaksian saya untuk FM. Maju terus FM. Walaupun ada masalah apapun tetap maju, pantang mundur ya Pak Pendeta Ko. Amin, amin. Siapapun di sini maju terus. Jangan kita mau dipakai oleh kuasa kegelapan iblis. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi Simanjuntak. Pendeta Adi Pahat, kesaksian dong. Udah sembuh belum nih? Oh ya, oke. Ibu Ivon dulu udah ngomong deh. Ngomong dulu. Iya, apa namanya, Pak Haris itu kupingnya nggak, dia sakit kemarin. Sebenarnya mesti dia yang kesaksian ya. Ya, terus. Enggak lah Pak, Bu Ivon kesaksian karena Pak Aripan nggak dengar. Aduh, udah dengar. Ya. Udah silakan Bu. Silakan ya, Bu itu Ivon. apa namanya? Iya. Apa namanya? Jadi lupa gue mau bilang apa. Dia berapa hari itu, yang minggu-minggu kemarin sampai berapa hari itu tuh, jadi kita ganti-gantian aja sakit. Saya sedikit pusing, jadi apa namanya, mau gimana mau ke rumah sakit sedangkan dua-dua kayak begini. Saya agak pusing kalau berdiri atau duduk kayak motor huyung-huyung gitu ya. Sedangkan saya mesti nganter dia ke rumah sakit. Akhirnya
sampai di rumah sakit, saya bilang sama dia, udah gitu kita dipanggil dua-dua karena mau berobat, dokter bingung, ini mau berobat sama mata karena dua-dua kan. Dokter kupingnya, terus dokter periksa, dokter bilang, wah ini sih nggak ada apa-apa, semuanya bagus Pak, kecuali ini merah semua di kuping ini. Terus saya bilang, dokter belum bilang kalau dia suka korek, saya udah bilang, ini dia suka korek kuping Pak. Dok, saya bilang gitu. Dokter bilang, iya makanya merah semua. Ternyata tuh di dalam, karena dia sering korek itu, jadi apa seperti dua-dua kupingnya itu jadi Bengkak. jadi merah semua, bengkak. Jadi itu membuat karena bengkaknya, jadi dia nggak bisa dengar. Jadi kayak di kalau kita naik pesawat itu kalau udah mulai itu kan kadang suka telinga kita kan nggak enak tuh gitu ya. Berdengung. Iya. Iya, sakit lah itulah. Terus jadi kalau saya ngomong dia jauh, suaranya jauh kata dia. Terus saya bilang sama dia, saya bercanda, kamu terlalu banyak dengar kata-kata cinta, jadi dia nggak dengar kupingnya, saya bilang gitu. Ketawa aja deh. Akhirnya dokter kasih obat tetes di kupingnya, jadi sekarang udah agak mendingan lah gitu ya. Sudah dengar lah. Waktu yang kemarin itu coba Anda bisa bayangkan, Pak Hari ini udah nggak melihat ya. Terus jadi kan dia kan nggak melihat, dia buta. Jadi yang dipakai kan otomatis kupingnya untuk mengontrol segala sesuatu gitu, suara apalagi musik. Tapi berapa minggu kan kita mesti melayani Zoom ya, baik di gereja-gereja, kan gereja masih ada juga yang belum ini masih tetap Zoom, baik di persekutuan di mana kita tetap melayani Zoom gitu. Jadi Pak Hari itu dia main musik tanpa dia dengar gitu. Jadi dia nggak dengar. Dia kemarin melayani di PMD itu memang dia nggak dengar sama sekali itu musik gitu ya. Jadi dia main aja. Terus saya bilang, tapi Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi dia nggak dengar musiknya, dia cuma main aja gitu ya. Sedangkan dia andalannya kan karena dia tidak melihat kan, dia buta kan, jadi andalannya kan kuping. Nah, nyanyi bisa. Ya saya bilang itu karena Tuhan aja ya. Kalau karena kita ya itu nggak mungkin ya. Jadi Tuhan yang bekerja, sehingga seharusnya kan kalau misalkan gitu kan pasti salah-salah ya. Tapi ya luar biasa ya. Sedangkan si yang pencipta lagu siapa di Amerika itu siapa namanya? Penny Crosby. Penny Crosby kan dia ya buta, tuli. Ya. Enggak. Hanya buta saja. Hanya buta saja. Buta saja. Helen Keller yang buta. Helen Keller yang buta sama tuli. Gitu, ya. Bisu juga. Iya, Helen Keller tuh buta, bisu, tuli. Kalau Helen Keller ya. Tapi yang cipta lagu banyak. Apa cipta lagu tuh Penny Crosby. Ya, yang buta. Iya. Iya. Tapi luar biasanya dia bisa menciptakan lagu dalam keadaan gitu ya. Jadi saya bersyukur Tuhan tuh baiklah, teristimewa nih buat ini di mantan pacarku. Mesti dia yang bersaksi, Iya, jadi dalam beberapa minggu kuping saya sakit, terus tiba-tiba kok nggak denger ya, gitu. Akhirnya saya bilang kepada istri, aduh gimana ya, kuping saya nggak dengar, dia bicara apa kok nggak dengar juga, gitu. Jadi ya gimana kita ini mesti teriak-teriakan. Kalau ada suatu rahasia mesti kita teriak-teriakan gitu kan. Ada kesan muka tawa itu. Jadi udah kita hubungi dokter, kita pergi ke rumah sakit dan akhirnya dokter bilang, saya cek kupingnya nggak apa-apa katanya. Ya kupingnya nggak apa-apa, nggak ada yang bolong, nggak ada keluar air apa. Cuma saya lihat ini merah semua, bengkak. Karena nanti istri saya bilang, oh iya dok, dia kebanyakan ngorek kuping. Nah saya kalau ngorek kuping 1 hari bisa 3 kali, 4 kali. Gitu. Udah mojok, udah deh. Ya, kalau saya istri bilang kalau udah mojok, karena kenapa saya kalau ngorek kuping mojok? Takut kesenggol orang kan. Gitu. Jadi begitulah setelah dokter. Ngoreknya kenceng. Iya saya memang kalau ngorek kuping apalagi lagi asik, ya nggak sadar udah kencengan. Gitu. Tapi saya masih tahu gendangnya tuh nggak kena gitu.
Dan akhirnya dokter kasih obat. Dalam beberapa hari ini, sudah berapa hari ya? 4 hari ya. Sudah 4 hari pakai obat cairan itu, ya sudah beningan sekarang. Ya, walaupun belum perfect, belum sempurna ya, tapi sudah oke lah, boleh. Istilahnya kalau dengar orang melangkah aja, ya sudah bisa dengar. Sudah bisa. Kalau gitu dengar ya. orang gosip dia udah tahu. Soalnya buat saya disedot itu ya. Enggak, taruh cairan. Taruh cairan. Tetesin di kupingnya. Iya, dia cuma masukin alat, dia cek, dia lihat. Oh, dimasukin alat sama dokter, terus dia lihat bengkak nih semua nih, katanya gitu. Iya. Itu yang menutupi katanya gitu. Karena dua-dua kiri dan kanan. Wow. Gitu, Dua kotorannya menumpuk ya. Nah, yang satu bersih, yang satu bersih. ada kotoran gitu. Jadi sudah kasih obat itu cairan, sekarang sudah mendingan, dan puji Tuhan. Karena buat saya kuping ini sangat vital, ya. Ya, saya untuk mengontrol segala sesuatu, suara orang. Kalau saya masuk dalam satu gedung ini, saya pun bisa tahu ini gedung besar apa enggak, apa kecil, atau mungkin pergi ke tempat mana, gitu. Jadi saya menggunakan pendengaran, ya. Dan juga untuk banyak aktivitasnya, terutama untuk pelayanan dan juga untuk komunikasi, ya. Jadi saya bersyukurlah bahwa Tuhan luar biasa melalui tangan dokter. Saya bisa tahu apa sebabnya, dan akhirnya sore ini bisa melayani. Iya, amin. Baik ya. Amin. Selama kita berdua sakit, Yafet tuh enggak. Biasanya kan Yafet anakku tuh bolak-balik rumah sakit kan. Sikit-sikit masuk rumah sakit, baik EGD, ICU, kalau nggak masuk HCU, ya kan kita mesti tanda tangan ini, tanda tangan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh memang luar biasa ya. Di saat saya dan Pak Hari ini lagi sakit gitu, minum obat juga kan kita mesti istirahat. Ya dia Tuhan jaga sehingga paling kalau cuci darah sih dia memang harus pergi ke rumah sakit, tapi hanya kalau cuman kegiatannya cuci darah aja, dia pergi sendiri dan tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia mengalami serangan, kalau seperti kayak kemarin-kemarin yang paru-parunya itu ya, ada cairan di paru-paru kemarin, dia nggak bisa napas, ya tentunya saya harus memang kalau dia di ruangan HCU saya nggak dampingi, tapi kalau untuk tanda tangan ini, tanda tangan pasang alat ini, alat itu kan saya mesti tanda tangan dari rumah sakit itu. Dokter suruh tanda tangan. Nah, kalau dalam keadaan saya pun minum obat, saya tadinya batuk, begitu ganti habis batuk hampir 2 minggu, terus pilek, habis pilek Kena vertigo juga. Kena vertigo juga saya, karena dokter bilang ibu terlalu capek, kurang istirahat. Jadi kena vertigo, putar semua. Nah, karena terlalu banyak minum obat, mah saya kena. Aduh, saya bilang, tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan tuh baik ya. Jadi kalau keadaan ada suruh Zoom, kita tuh kuat aja gitu ya. Kayak orang pikir kita tuh nggak sehat aja, nggak ada sakit gitu ya. Tapi ya silih berganti penyakitnya. Puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa buat kita yang berharap kepada Dia, pasti Dia akan tolong. Cuma ada sakit yang nggak pernah berhenti, Pak Derikson. Iya. Ya, kadang itu sakit apa? Sakit kantong, Pak. Iya. Bapak buka kartu aja. Oke. Ya, puji Tuhan, itulah kesaksiannya. Tentu baik. Ya, sehat selalu Pak Faat dan juga Bu Ipo. Amin. Ya, Amin. terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, Dia akan sampaikan buat saudara dan saya pada sore hari ini. Biar kuasa, kurapan, hikmat, otoritas daripada Tuhan menyertai hambanya, agar supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hambanya berasal dari Tuhan, sehingga kita semua pada sore hari ini kita akan diberkati. Dan kita percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, itu menjadi rema di dalam kehidupan saudara dan saya. Kami jadi pelaku-pelaku dan penerima.
selama-lamanya. Meskipun bimbingku salib, penuh dengan pergumulan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ya, silakan Pendeta Bulton. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saatnya kami membenarkan firman-Mu setelah kami berdoa dan memuji Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus membasahi hati dan pikiran kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan atas kesempatan yang Dia berikan bagi kita semua. Yang kedua, kita berterima kasih saat pujian-pujian yang disampaikan bagi kita, sehingga kita diberkati dengan pujian tersebut. Kemudian yang ketiga, saya mohon doa kepada kita semua di dalam dan luar negeri, karena mata saya ini udah ada katarak gitu. Jadi saya sudah periksa, sebelah kanan sudah agak parah, sebelah kiri juga sudah kena. Jadi ada upaya mau dioperasi bagaimana supaya bisa lebih jelas. Nah, untuk itu saya mohon nanti kepada saudara-saudara yang bisa untuk membacakan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Baik, saya mengambil judul daripada khotbah yang saya sampaikan hari ini, Lembah Akor.
lembah Akor. Tentu ada arti. Tapi sebelum itu ada sering kita mendengarkan baik dalam Alkitab ada lembah Kidron. Lembah Kidron itu yang memisahkan Bukit Getsemane dengan Bait Allah. Jadi Bukit Getsemane itu berhadapan kepada pintu emas Yerusalem dulu. Kemudian ada kita dengarkan lembah kekelaman. Artinya tidak menguntungkan kuasa kalau kata kelam. Tapi itu pernah kita dengarkan juga. Ada juga pernah menyebutkan lembah Sodom dan Gomora karena memang Sodom Gomora itu kiri kanan ada gunung batu. Jadi subur tanahnya dan itu disebut lembah juga. Ada juga kadang disebutkan lembah kesusahan. Mungkin penuh dengan masalah, kesusahan dan lain sebagainya. Daerah kami ini ada juga disebut lembah hitam. Itu sulit menceritakan juga. Namanya lembah hitam. Itu menyangkut masalah moral dan apa namanya ya hal-hal yang tidak baik lah. Tapi ini saya sampaikan kepada kita tentang lembah Akor. Lembah Akor ini terletak di daerah Jericho. Dan lembah Akor ini berlumpur, keruh, dan kotor. Begitulah mengenai lembah Akor. Tentu tidaklah menarik perhatian lembah atau tempat yang berlumpur, yang kotor, yang keruh. Hal itu tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Tetapi kemudian lembah Akor ini berubah. Dan luar biasa, kebalikannya. Dia disebut menjadi pintu pengharapan. Nah, itulah sekilas tentang lembah dan lembah Akor ini. Jadi lebih baik kita akan bacakan dulu ayat yang menyinggung masalah lembah Akor ini. Mohonlah teman-teman bisa baca di dalam Yosua pasal 7 ayat 24 sampai 26. Ya, Yosua 7 ayat 24 sampai 26 demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu, didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Demikian, Pak. Baik, bagaimana perubahan itu? Kita baca dulu di dalam Hosea 2 ayat 14 bagian B aja, nggak usah semua. Bagian A saja. Ya. Hosea 2 ayat 14. Hosea 2 ayat 14. Bagian A saja. Aku akan, itu apa ya?
Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Terima kasih, Pak. Jadi apa yang terjadi di lembah Akor ini menyangkut moral seorang yang tua yang bernama Akan. Tapi sebelum sampai di sana tentu kita lebih tahu kronologis bagaimana keadaan itu bisa terjadi. Pertama saya mulai bahwa bangsa Israel itu di Mesir semula mereka berbahagia, semula mereka dihormati, menjadi tamu yang terhormat, menjadi tamu yang disegani oleh karena Yusuf, dan diberi satu tempat kemukiman bagi mereka yang bagus dan yang baik. Dan seluruh warga Mesir menghormati mereka pada waktu itu, pada waktu Yusuf masih hidup, dan Firaun pada zamannya itu masih hidup. Tetapi waktu berjalan, Yusuf meninggal, dan Firaun yang pada zaman Yusuf juga meninggal, digantikan dengan Firaun yang lain, maka terjadilah perubahan. Terjadi pemikiran-pemikiran lain melihat bahwa bangsa Israel itu semakin baik dan pintar dan memiliki banyak hal, sehingga timbul kecemburuan dan rasa dendam dan lain sebagainya. Maka tentu usulan-usulan dari pemuka-pemuka masyarakat dan pegawai istana melihat ini bagaimana untuk menghambat pertumbuhan mereka ini. Pada awalnya mereka mulai disusahkan dengan kerja yang tadi hormat berubah menjadi setara dengan pekerja atau mungkin budak begitu yang disuruh. Sekarang sudah berubah. Karena itu sudah tiada lagi. Firaun yang pertama sudah tiada lagi. Jadi mereka takut mereka akan jadi menguasai. Maka cepat-cepat mereka. Dan itu pun memang dalam waktu yang lama, memang sampai 400-an tahun. Dan itulah awal kesusahan bagi Israel di Mesir, dan dibuat kerja paksa, membuat batu bata, membangun piramide yang sampai sekarang masih ada, menjadi wisata. Inilah piramide yang dibangun bangsa Israel itu dengan paksa. Itu merupakan saksi bisu yang ada sampai sekarang, apa yang dialami mereka. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, jeritan mereka didengarkan oleh Tuhan karena mereka punya kesadaran, dan Allah pun tidak menutup pendengarannya bagi mereka. Kasih sayang Tuhan ya kembali bersemi bagi mereka, sehingga Musa diutus untuk itu dan sampai menyeberangi Laut Merah. Kemudian setelah Musa meninggal, kalau nggak salah di Bukit Gunung Horeb ya, dan estafet kepemimpinan beralih pada Yosua. Dan memang Yosua orang yang setia, dan dia sama seperti Elisa abdi Elia, dan Yosua juga abdi Musa. Dia melakukan apa yang disampaikan oleh Musa. Dia tidak mengecewakan. Dia menjadi orang yang dipercaya, orang yang dapat melakukan tugasnya, sehingga Tuhan mempercayakan estafet kepemimpinan itu kepada Yosua. Dan serta-merta juga bangsa itu mendengar dan turut
kepada apa yang disampaikan Yosua dalam pengarahannya, karena memang masyarakat itu juga menyaksikan bagaimana kesetiaan, kesungguhan daripada Yosua itu pada masa hidupnya Musa. Jadi mereka tidak berkeberatan untuk dipimpin. Mereka mau dan mendengarkan. Nah kemudian setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, dikatakan dalam firman Tuhan secara ringkas, kemudian mereka diperhadapkan untuk melawan atau memerangi Jeriko. Dalam sejarahnya, Jeriko itu terbangun dari tembok yang kuat. Ya, mereka berpikir tembok seperti itu tidak akan bisa lagi diterjang oleh musuh-musuh. Karena memang Jeriko itu di kira-kira sebelah itu ada gunung batu. Dan gunung batu itu disitulah Yesus yang dicobai iblis itu. Dan sekarang itu menjadi wisata dan mereka pergi ke sana harus naik rel gantung sampai di sana. Jadi mungkin mudah bagi mereka untuk mengumpulkan batu untuk membangun tembok Jeriko dan dinyatakan kuat. Jeriko itu bagus, ya, tanahnya subur, pisang di sana sama tinggi pohonnya sama nannya, bagus sekali. Dan kurma yang terbaik juga ada dari Jeriko. Jadi Allah mengatakan kepada Yosua untuk memerangi Jeriko dengan petunjuk dari Tuhan, bukan strategi dirinya sendiri, tetapi petunjuk dari Tuhan. Allah katakan bahwa Jeriko akan disampaikan kepadamu dengan catatan kamu harus tumpas semua penduduknya dan jangan ada yang mencuri. Barang emas, jubah, dan perak itu dikhususkan untuk diambil untuk perbendaharaan secara bangsa itu. Tapi jangan ada yang mencuri. Seperti itu. Kemudian setelah disuruh mengintai kota itu, ternyata mereka melihat bahwa Tuhan sudah memberi izin dan menyerahkan mereka itu untuk dikalahkan oleh bangsa Israel. Cuman yang anehnya yang menyambut itu seorang ibu yang Rahab namanya dan dikatakan perempuan sundal. Pikir saya, mengapa harus perempuan sundal di rumahnya? Kebetulan katanya rumahnya itu di pinggiran tembok itu. Nah sebetulnya kalau pengintai ini jumpa, mereka akan bunuh. Tetapi oleh peran dari seorang perempuan sundal ini, dengan kejelian dia menyembunyikan, mungkin rasa sosialnya tinggi, atau mungkin sudah ada satu gerakan bagi dia tentang itu. Sehingga disembunyikan orang mencari di mana orang itu. Dia sedikit berdusta. Dia katakan sudah pergi, kejarlah. Dan mereka percaya kepada ungkapan itu. Mereka pergi dan mengejarkan. Dan itulah kesempatan bagi Rahab untuk menurunkan kedua pengintai ini. Dan lalu terlepas dengan satu perjanjian. Bahwa kalau Tuhan menyerahkan ini kepada kalian, ingatlah akan aku. Ingatlah akan kami. Lalu kedua pengintai ini berkata, kami akan mengingat, buatlah satu tanda
dengan seisi rumahmu, keluargamu yang ada di rumah ini. Tentu kami berjanji dan akan mengingat dan akan melepaskan. Inilah peristiwa itu. Kemudian disampaikan kepada Yosua, dan atas petunjuk Tuhan harus mengelilingi kota itu setiap hari 6 kali. Saya berpikir juga, apakah orang Jericho tidak tahu bahwa kota itu dikelilingi 6 hari satu-satu kali? Kok tidak ada gerakan yang lain? Dan pada hari yang ke-7, disebut dalam firman Tuhan harus 7 kali, dan mendengarkan aba-aba, di mana trompet akan berbunyi, semua akan bersorak, dan itu dilakukan secara singkat saya katakan, maka tembok itu runtuh dan tidak dapat terbangun sampai sekarang. Karena ada satu kata dari firman Tuhan, terkutuklah orang yang akan membangun tembok Jericho. Dalam sejarahnya pernah saya baca bahwa ada satu penguasa ingin membangun tembok Jericho itu. Tidak lama kemudian dia berkabung karena anaknya meninggal begitu saja. Dan ada 2 kali mencoba menurut sejarahnya itu. Dan sampai sekarang tidak terbangun. Karena Allah sudah menetapkan hal itu, sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa dibangun lagi. Jadi sekarang nggak ada lagi itu. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan, setelah tembok itu rubuh, kata firman Tuhan, mereka menghabisi mereka. Tetapi ada seorang yang bernama Akan, tidak dapat menguasai hati dan matanya. Dia tergiur kepada satu jubah indah dan emas, lempengan emas dan perak. Dan ini diambil oleh dia sendiri dan sembunyi-sembunyi dibawa ke kemahnya dan ditanam di dalam kemahnya itu untuk dirinya sendiri, tanpa menghiraukan apa yang telah dikatakan oleh Yosua kepada dia. Dan ini tidak diketahui oleh kawan-kawan mereka termasuk Yosua. Jadi mereka berpikir semua baik, tapi rupanya ada mengkhianati apa yang dikatakan oleh Yosua itu. Ya, barangkali roh-roh seperti ini juga bisa timbul di akhir-akhir zaman. Adanya yang ketidakkesepahaman untuk bisa satu derap langkah, sama seperti Akan ini tidak dapat menguasai matanya, penglihatannya, hatinya, dan ya ketamakannya lah, saya kira begitu. Sehingga dia melakukan seperti itu. Bagi Yosua masih lancar-lancar. Kemudian mau berperang dengan bangsa Ai. Lalu disuruh untuk survei. Yang disuruh survei berkata, tak usah kita banyak-banyak, cukuplah 20.000 orang saja. Tidak perlu banyak-banyak menyusahkan masyarakat, karena orang itu tidak seberapa. Baik, kalau begitu. Mereka berangkat dari 20.000 pasukan. Apa yang terjadi? Begitu mereka dekat ke pintu gerbang bangsa Ai, mereka digempur. Mereka digempur, dikejar, dan mati 38 orang. Mereka morat-marit, kabur. Dan setelah ketahuan kepada Yosua, Yosua menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau biarkan kami seperti ini? Kalau memang kami harus kalah seperti ini, mengapa kami harus menyeberang Yordan? Lebih baiklah kami sana daripada orang-orang Kanan berkata bahwa kami dikalahkan.
habislah kami nanti oleh bangsa-bangsa lain kalau seperti ini. Mereka menangis, mereka ya sangat sedih sekali melihat keadaan dan situasi ini. Tapi Tuhan menghapus air mata daripada Yosua dan berkata, tidak usah kau menangis, tetapi ada di antara kamu yang salah, yang mengambil barang yang dikhususkan, yang tadinya hanya untuk perbendaharaan, tetapi ada seorang. Karena itu besok bangunlah engkau dan panggil mereka tiap suku, periksalah mereka dari suku, keluarga, dan seterusnya. Lalu itu dilakukan, dipanggilnya semua suku-suku, dan terdapatlah dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda baru dipanggil tiap-tiap keluarga, dan seterusnya sampai kepada Akan. Jumpalah Akan. Dan Yosua berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan sehingga terjadi malapetaka ini bagi kita? Lalu Akan dengan terus berterang berkata, aku salah. Barang yang dikhususkan yang disebut oleh Tuhan dan Yosua saya ambil. Dan saya sembunyikan. Dan sekarang itu ada di dalam kemahku. Saya minta maaf, mungkin dia bilang. Tetapi apa yang terjadi? Yosua mengambil barang itu. Dan secara ringkas kemudian di dalam ayat 25 tadi, kalau engkau telah mencelakakan bangsa ini oleh keperbuatanmu, maka engkau menanggung akibatnya. Jadi dia diseret dengan keluarganya, anak-anaknya, harta bendanya, dan dibawalah itu ke lembah Akor. Apa yang dilakukan di sana, dikatakan dalam firman Tuhan, mereka dilempari dengan batu, dibakar, dan lenyaplah Akor dan keluarganya atas kesalahan tersebut. Saudara di dalam Tuhan, dari apa yang dilakukan Akor ini, ya sangat fatal. Karena bukan saja melanggar kata Yosua, tetapi melanggar kata firman Tuhan. Hal inilah memang yang perlu disikapi oleh semua orang termasuk kita. Bagaimana kita menyikapi ajaran larangan Tuhan, supaya jangan ada tertimpa hal-hal seperti ini. Sebab bukan saja Akan yang menanggung perbuatannya itu, tetapi sampai kepada istri dan kepada anak keluarganya. Dan harta benda miliknya juga ludes dan habis. Apalah arti yang diperbuat itu? Karena harus dia mengalami seperti itu. Kalau dilihat di sini Allah sangat geram di situ Tuhan. Hanya dengan satu pelanggaran seperti itu. Lalu seperti yang kita baca tadi, setelah demikian maka surutlah amarah Tuhan. Surutlah amarah Allah terhadap bangsa itu. Karena Akan telah dihukum di lembah Akor. Lembah kelam, lembah lumpur, keruh, dan kotor. Tetapi dengan surutnya amarah Tuhan, maka kita baca dalam Hosea tadi, lembah Akor itu berubah menjadi pintu pengharapan. Artinya Allah memberi pengampunan bagi bangsa Israel. Yang salah memang harus dihukum, yang benar harus memang dibenarkan. Ini juga bisa kita tarik kepada kita sebagai kepala keluarga, sebagai gembala sidang,
sebagai pimpinan dalam satu komunitas atau sinode, karena jika ayahnya melakukan hal seperti ini, akibatnya juga sampai kepada keturunannya. Ini merupakan apa saya katakan, ini hal yang perlu diperhatikan supaya kita lancar di dalam mengikuti Tuhan dengan sesungguhnya. Kemudian dari itu barulah mereka kembali berperang melawan bangsa Ai dengan strateginya kalau kita baca, dan dengan pertolongan Tuhan bangsa Ai itu habis, ludes, dan mungkin sampai sekarang nggak ada lagi kurasa. Katakan semua penduduknya habis dan rajanya ditangkap, digantung, dan mati. Jadi saya yakin bahwa bangsa Ai dulu itu tidak ada kelihatan lagi sekarang ini, menurut daripada firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yosua ini berperang melawan bangsa-bangsa lain itu hanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dia tidak dapat mengandalkan kehebatannya, pemikirannya, kemampuannya. Saya pikir sama juga seperti kita, nggak ada yang kita hebatkan. Tidak ada hebat kita. Kita ini hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Tidak ada kita mampu memperpanjang umur kita walaupun seberapa jam. Hanya pertolongan Tuhan. Begitu besar kasih dan anugerah Tuhan. Saya pernah berkata, orang yang sakit masuk ruang ICU, kalau diberikan satu tabung oksigen, harganya jutaan. Tapi Allah memberikan bagi kita oksigen siang dan malam hari. Tidak kita bayar. Tidak kita bayar dengan uang. Hanya Tuhan inginkan bagaimana hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi murka Tuhan turut menandakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Walaupun dosa dan pelanggaran kita banyak, tetapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk berubah. Tetapi bagi Akan tidak ada kesempatan. Karena memang sudah jelas-jelas Tuhan katakan jangan ada yang melakukan seperti itu. Dia memaksakan diri demi ketamakan dia. Akhirnya oleh dia harus dihukum supaya murka Tuhan sembuh bagi bangsa itu. Saya tidak pandai menjabarkan hal ini semua bagaimana. Tapi itulah yang terjadi. Dan saudara-saudara yang bisa juga memberi masukan-masukan tentang ayat firman Tuhan ini, kita syukuri demi memperkaya pengetahuan, pengalaman kita bersama. Saudara, dalam Tuhan sasaran kita, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan agar jangan ada tendensi terhadap yang lain tentang keberadaan kehidupan kesalahan seseorang. Saya kembali juga, mengapa bangsa Israel sampai 400 tahun di Mesir diperhamba? Sebetulnya sedikit saja sebenarnya. Itu kalau kita baca di dalam Kejadian 15 ya, ayat 11 sampai 13. Coba Pak, Kejadian 15 ayat 11 sampai 13. Ya, Kejadian 15 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan, ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak.
Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya. Bapak Ibu, dari sini seperti simpel ya. Hanya kesalahan Abraham ketika dia mempersembahkan persembahan binatang kepada Tuhan. Dia jaga, jadi belum disambut oleh Tuhan persembahan ini, kemudian dia mengantuk dan datang burung-burung mengganggu persembahan itu. Dan kemudian ya tadi timbullah gelap gulita, dan karena mengantuklah Abraham mempersembahkan ini. Tendensinya apa? 400 tahun keturunannya diperhamba di Mesir. Kesalahan apa yang fatal yang dilakukan Abraham? Masih belum seperti Akan ya. Ya mungkin ya capek dia kan, kelelahan. Tapi bagi Tuhan itu tidak berterima. Pokoknya kalau sudah mempersembahkan persembahan harus dengan sikap yang tidak tertidur, tidak lengah. Demikian kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita tidak lengah, tidak main-main. Harus dengan sungguh-sungguh. Itulah akibat daripada bangsa Israel itu diperhamba di Mesir sampai 400 tahun. Hanya masalah itu. Ya kan? Saya baca-baca yang lain nggak ada. Karena jelas dikatakan, ketahuilah keturunanmu akan diperhamba 400 tahun. Oleh sebab itu saja. Bukan soal-soal yang lain. Jadi sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin, memang harus ekstra hati-hati di dalam memimpin dari keluarga dan hal-hal yang lain. Jadi kita harus berhati-hati soal mata. Sama juga seperti Simpson dan Delila itu persoalan mata kan, keinginan mata. Dan akhirnya fatal bagi dia. Bukan saja tubuhnya dipukuli atau hadirat Tuhan suruh dari dia, matanya dicongkel dua-dua. Matanya dicongkel dua-dua. Jadi saya ini merupakan satu nasihat bagi saya untuk saya berhati-hati menyikapi apa ajaran Tuhan, larangan Tuhan sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pimpinan gereja mungkin, dan apapun menjadi tugas dan pekerjaan kita dalam pekerjaan Tuhan, tidak bolehlah bermain-main. Harus serius memuji Tuhan. Harus serius dan tidak mengandalkan diri dan pikiran. Tidak membanggakan diri. Tidak harus menceritakan berbagai kesuksesan yang ada. Tuhan tahu itu. Apa yang kita lakukan. Biarlah Tuhan bercerita. Biarlah orang lain bercerita. Apa yang sedang kita lakukan, yang kita kerjakan. Jangan terpengaruh kepada yang lain seperti Akan. Akibatnya sampai kepada bangsa itu. Untung Tuhan memberi belas kasihan kepada mereka dan menghukum Akan di lembah Akor itu, dan surutlah amarah Tuhan, dan lembah Akor itu berubah menjadi pintu pengharapan. Allah memberikan pengharapan kepada kita, hidup yang kekal, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini. Kita tidak takut dan kita gentar menghadapi berbagai hal yang akan datang. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih singkat yang saya sampaikan ini, dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami.
sebanyak apapun yang kami sampaikan, kiranya kuasa Roh Kudus memimpin, memelihara, dan menolong segenap kehidupan kami. Berkati kami semua yang ada dalam Zoom ini, sehingga kami menjadi berkat juga kepada siapapun. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Hairul Gultom ya, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Memang kita melihat cerita dari Mbak Akor ya, memang segala sesuatu di dalam setiap kehidupan manusia ya, selalu ada kelemahan ya. Oleh sebab itu kita harus terus ada pengharapan di dalam Tuhan. Melalui doa kita, tadi pagi saya dengar Bapak Nicholas Liang ya, harus terus berdoa ya. Tadi temanya pagi doa dan dosa ya. Sebab itu kita harus benar-benar melakukan ketekunan di dalam doa. Kenapa? Agar kita tidak terjatuh di dalam berbagai hal dosa. Ya. Karena berulang kali saya katakan manusia ini nggak ada yang kebal dosa ya. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Amin. Dan dia dibuatnya berdosa karena ulah kita ya. Tetapi Tuhan Yesus itu Maha Pengampun ya. Yang mengampuni orang-orang yang sampai hari ini ya kita masih dapat melakukan hal yang berdosa. Kejadian hari ini kita harus terus. Ada sebuah pujian yang mengatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ditinggalkan. Maka Tuhan Yesus yang selalu menopang tangan kita ya, yang menggandeng tangan kita, bahkan memegang tangan kita untuk kita terus dapat berjalan bersama Yesus. Amin. Ya, kita harus ada selalu semangat ya. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini kita belum terlihat ya. Puji Tuhan ya. Tadi juga Pendeta Arifaat ya, gara-gara korek kuping. Saya juga pernah korek kuping ya. Itu bootnya ketinggalan di dalam. Akhirnya Tuhan sih nggak sampai dioperasi ya, tapi sakitnya bukan main. Akhirnya sampai nggak bisa dengar kuping sebelah. Saya ingat banget itu ya. Saya kasih air malah tambah lengket itu di dalam. Akhirnya saya budak sebelah ya. Hati-hati ya kalau kita bersihkan kuping itu ya. Jangan keenakan akhirnya gendangnya kena. Itu yang membahayakan kita ya. Puji Tuhan, saya percaya sembuh total ya. Tuhan tolong ya. Terima kasih sekali lagi hambanya. Pendeta Hairul Gultom yang sudah menjadi saluran berkat. Kita semua diberkati Tuhan ya. Hari ini firman-Nya ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, besok kita akan dilayani oleh Pendeta Stenis ya, temanya terlepas dari belenggu dosa. Nah, ini kadang-kadang nggak ada yang kebetulan ya. Tema tadi pagi Bapak Nicholas tentang keadaan dosa, dan besok kita akan diberkati tema terlepas dari belenggu dosa seperti hari ini ya di Lemah Akor ya. Semuanya diberkati ya. Silakan sebuah pujian Pendeta Arifaat untuk sebelum masuk doa cepat Ibu Lydia dan nanti bincang-bincang Bapak Johannes Marmo. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, silakan Bu Lydia. Doa cepat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami bisa datang kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang menekan menguatkan kami bahwa bangsa yang sudah Tuhan pilih ya Bapa, bangsa yang diberkati, bangsa Israel Tuhan, Kau juga akan menolong buat kami sebagai Israel rohani Tuhan. Biar Tuhan juga akan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kuasa-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu. Kami juga terus mendoakan buat hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan di sore hari ini. Biar Engkau berkati, tolong Kau campur tangan ya Bapa. Biar kasih-Mu terus menolong ya Bapa. Biar Tuhan akan memakai kembali dalam pelayanannya di mana hamba-Mu berada. Tuhan Kau pakai, Kau urai dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa hari Ibu Ivon, Tuhan Kau pakai dalam pelayanannya, biar Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, biar kuat mujizat Allah yang akan terjadi Tuhan. Buat Allah tidak ada perkara yang mustahil, biar Allah bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerah dalam tangan kasih-Mu, Tuhan tolong semua anak-anaknya, Tuhan kati, Tuhan jamah dan Tuhan menyembuhkan semuanya, biar kuasa Tuhan yang akan menolong semuanya Bapak. Percaya mujizat masih ada, mujizat masih bekerja dengan luar biasa Tuhan. Biar kami tidak membatasi kuasa Allah yang akan bekerja dengan luar biasa. Buat kami semua yang mengikuti Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, Kau tolong kami semuanya, berikan kesehatan, berikan kami kekuatan, hikmat yang daripada-Mu untuk mengatur hari-hari ke depan lebih indah lagi dari hari yang kami sudah lalui Tuhan. Biar datang family ministry satu dengan yang lain saling mengasihi, saling menolong dan saling membantu. Biar ada kerukunan yang lain, segala apapun kuasa kegelapan yang mau menghancur, Tuhan tolong semuanya. Biar kami boleh tetap Tuhan saling mengerti dengan yang lainnya. Biar kami sama-sama untuk memuliakan meninggi nama-Mu Tuhan. Karena kami datang untuk kemuliaan kebenaran Tuhan. Karena tujuan kami hanya mendengar firman-Mu, memuji nama-Mu, bersaksi tentang kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam kasihan Tuhan. Tuhan juga menolong buat Bapak Pendeta Pemingguan. Tuhan terus berikan hikmat yang daripada-Mu. Biar Tuhan terus tolong, Tuhan sertai, campur tangan Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa Bapak Hendra, Tuhan Kau berikan kesembuhan, kesempatan kembali buat Pak Hendra untuk melayani perbuatan-Mu Tuhan. Di dalam tahun ini, apabila tahun yang membawa kemenangan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, semua pengurus Tuhan di dalam family ministry, Engkau berkati semuanya, biar mereka saling Tuhan sama-sama melayani. Kepandaian yang mereka dapat Tuhan, kepintaran yang mereka dapati, biar boleh dipergunakan semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar semuanya kami boleh tetap setia Tuhan, untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya, biar berkat-berkat ilahi mengalir buat kami, berkat-berkat jasmani pula cukupi buat kami. Biar kami juga bisa memberi lagi kepada yang lain Tuhan. Menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semuanya ke dalam kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat para hamba-hamba-Mu. Pakai dalam pelayanan mereka. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus nolong bangsa negara kami. Tuhan tolong kejahatan makin bertambah-tambah Tuhan. Kau hancurkan semuanya. Oh, pikiran-pikiran yang jahat Tuhan, Kau hancur semuanya. Tuhan akan tolong buat bangsa negara ini Tuhan. Biar Tuhan campur tangan-Mu, Tuhan akan menolong. Dari Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai daerah, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, biar keamanan juga terjaga Tuhan. Kesehatan juga tolong semuanya. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi dan permohonan kami. Masih banyak yang kami mau minta Tuhan. Tetapi Allah yang disembah, Allah yang sudah mengetahui semuanya ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam pujian Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menolong dan campur tangan.
Terima kasih Bapa, segala puji hormat, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Johannes semua mau bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.